Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Salah satunya adalah batik tulis yang sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai warisan budaya tak benda dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Putri Ramadhani dan rekan saya Maulidina Nabilatus Salma. Kemudian saya izin bertanya kepada Ibu. Perkenalkan, Bu. Baik, terima kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu. Saya sebagai salah satu staf di Museum Batik Pekalongan. Oh ya, Bu. Saya izin bertanya, bagaimana proses pengumpulan koleksi batik di museum ini? Baik, jadi Museum Batik Pekalongan sejak diresmikan tanggal 12 Juli tahun 2006, koleksi-koleksi batik yang ada di Museum Batik Pekalongan itu semuanya mendapatkan sumbangan semua dari seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, apakah motif batik dibuat secara bebas atau harus mengikuti pakem tertentu, Bu? Baik, di Indonesia ada beberapa batik-batik yang dibuat bukan secara bebas ya, tetapi misalnya contohnya batik pesisiran. Batik pesisiran itu yang ada di daerah Pekalongan itu batik yang zaman dulu itu ada beberapa dari pengaruh, ada beberapa pengaruhnya, contohnya ada pengaruh dari Belanda, kemudian juga ada beberapa pengaruh dari Cina, kemudian juga ada beberapa pengaruh dari Jepang. Dan di batik pedalaman di Indonesia ada juga, selain batik pesisiran, ada batik pedalaman yang mana di batik pedalaman itu ada banyak sekali pakem atau aturan atau larangan yang tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Nah, pada saat proses membuat batik pedalaman khususnya itu ada beberapa nilai-nilai yang harus dimasukkan sesuai dengan kebudayaan. Nah, itu ada nilai-nilai khusus yang mana nanti pemakaian kain batik tersebut itu tidak boleh dipakai sembarangan. Oh iya, Bu. Kemudian pertanyaan dengan rekan saya. Bagaimana cara membedakan batik buatan tangan dengan batik pabrikan? Ya, baik. Yang di Indonesia yang diakui oleh UNESCO adalah batik tulis. Batik tulis itu prosesnya secara tradisional atau secara manual yang langsung dibuat oleh para pengrajin kita. Nah, kalau yang batik pabrikan itu namanya batik printing. Itu proses membuatnya itu dari mesin yang besar, kain mori polos itu dimasukkan ke dalam mesin, keluar sudah ada gambar batiknya. Dan itu bahan utamanya tidak menggunakan malam atau lilin yang sebagai bahan utama untuk membuat batik. Jadi mohon maaf kalau batik printing itu yang batik yang dibuatnya menggunakan mesin besar itu adalah kain panjang yang bergambar batik. Nah, kalau yang diakui oleh UNESCO itu adalah batik tulis. Batik yang proses membuatnya secara manual atau tradisional, kemudian menggunakan bahan utama yaitu malam atau lilin. Nah, untuk membedakannya itu biasanya gambar-gambar pola-polanya atau motif-motifnya itu tidak sempurna. Di tidak kesempurnaan itu yang menjadikan nilai yang sangat tinggi sekali karena prosesnya secara homemade atau dibuat langsung oleh para pengrajin kita. Kira-kira koleksi batik yang paling unik dan bersejarah di sini itu apa, Ibu? Paling unik, paling bersejarah. Kita di Pekalongan ya khususnya kita punya motif batik jelamprang. Motif jelamprang juga menjadi salah satu motif batik yang paling tertua. Kemudian yang paling unik ada batik berceritakan tentang legenda. Ada itu di tahun usianya 1890-an, itu ada motif tentang Putri Tidur contohnya. Ada motif batik Putri Tidur, kemudian ada motif batik Putri Cinderella, kemudian juga ada motif batik tentang menggambarkan tentang peperangan. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Batik tulis merupakan salah satu bentuk batik yang paling tradisional dan bernilai tinggi. Proses pembuatannya dilakukan secara manual dengan menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setiap goresan lilin panas yang ditorehkan membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keahlian khusus, sehingga satu kain batik tulis bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Syamsiah Ahmad dan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Sally Rizkila. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Rizky Aditya. Sebelumnya kami bersama dengan Pak Gufron dari Museum Batik Pekalongan. Oke. Nah, izin bertanya nih Pak. Apa tantangan terbesar dalam membuat batik secara manual? Ya, yang pertama batik manual itu kan kerajinan ya. Jadi tingkat kesulitannya otomatis harus banyak-banyak sering latihan. Karena tidak seperti kayak cetak yang mudah ya. Walaupun seperti itu kita harus butuh latihan. Kemudian dari kegagalan
ya berjalannya waktu, prosesnya nanti tantangan itu bisa kita lewati. Lanjutkan. Baik Pak. Lalu berapa lama ya Pak waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu kain batik tulis Pak? Jadi untuk waktu itu kita melihat bagaimana motifnya dulu. Kalau semakin motifnya rumit, itu waktunya semakin lama. Tapi kalau kita buatnya yang sederhana, ya waktunya bisa kita lebih persingkat lagi, gitu ya. Kemudian untuk alat-alat yang dibutuhkan itu apa aja ya? Kalau untuk alat dan bahan, yang pertama untuk batik tulis itu pastikan ada alat cantingnya. Canting itu kalau yang untuk batik tulis, canting tulis. Kalau yang cap, canting cap. Nah, kemudian bahannya kain, otomatis ada kain. Kemudian lilin, terus ada pewarna. Pewarna ada dua, ada menggunakan pewarna kimia, ada yang menggunakan pewarna sintetis. Jadi seperti itu. Kemudian ada tambahan lagi pewarna, kemudian ada bahan-bahan kimia lainnya. Seperti contoh bahan-bahan kimia lainnya, istilahnya dari segi untuk pelorodan atau untuk apa, untuk meracik obat itu kan ada keahlian khusus itulah. Ya. Lalu kira-kira itu harganya berapa dan belinya di mana? Untuk canting sendiri, canting cap yang lebih mahal ya, itu sesuai desain. Jadi semakin desainnya banyak ataupun memakan kerumitan yang susah, itu canting cap itu harganya mahal, sampai 500 sampai 1 juta satu cetakan. Kalau yang untuk canting tulis itu lebih kecil kan, jadi itu lebih murah. Paling satunya 5.000 sampai 10.000 untuk cantingnya. Tapi untuk lilinnya itu harganya per kilo. Jadi per kilo itu ada yang 20.000, ada yang 40 sampai 50.000, bervariasi istilahnya. Istilahnya sesuai penggunaan. Misalkan canting tulis menggunakan untuk batik tulis menggunakan lilin tulis. Untuk cap lilinnya khusus cap gitu. Dan bahan kain ya rata-rata ya di toko kain istilahnya harganya kan per meternya ada yang 20 sampai 50.000, bervariasi, semua harga bervariasi. Kalau belinya kira-kira di museum ini ada nggak atau? Jadi kalau untuk bahan baku kebetulan di Pekalongan itu sentranya, jadi ada toko obat batik sendiri, toko kain sendiri. Jadi masih mudah didapat kalau di Pekalongan. Beda kalau di luar Jawa itu susah untuk mendapatkan bahan baku. Ya, oke, baik. Makasih ya. Sama-sama. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kini, batik tulis masih terus dilestarikan oleh para pengrajin di berbagai daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Solo, Pekalongan, dan Cirebon. Melalui batik tulis, kita tidak hanya melihat keindahan visual, tetapi juga merasakan jejak sejarah dan jiwa budaya yang tertanam dalam setiap helai kainnya.